Oke, sudah ada ya di layar ya semuanya ya. Jadi PPN ini dasar hukumnya dimulai dari tahun 1983 ya. Jadi ada undang-undang, itu sudah banyak berapa kali perubahan undang-undang untuk PPN ya. Dari Undang-Undang Nomor 8, terus kemudian Nomor 11 tahun 94 ya. Kemudian Nomor 18 ya. Kemudian Nomor 42 tahun 2009. Nah, ini karena banyak sering berubah, jadi PPN ini apa namanya sifatnya banyak terjadi karena dia memang dinamis ya. Pajak ini yang paling sering dipakai dan paling apa namanya akrab di masyarakat kita. Ya. Makanya pajak PPN ini disebut juga dengan pajak konsumsi. Ya. Jadi kalau kalian beli barang itu pasti dikenai PPN ya. Tarifnya berapa persen? Rata-rata 10%. Ya. Jadi kalau saya perlihatkan Pak tarifnya, tarif PPN saya ini dari yang terakhir ya, maksud bagian terakhir. Nah ini kalian lihat di sini tunggal tarifnya, tarif PPN itu. Jadi tarif tunggal disebut juga. Dan kalau kita lihat tarifnya itu adalah 10%. Nah, tapi ada juga yang tidak ditarifkan. Ya. Itu dia hanya 0% tarifnya. Jadi dia tidak dipajakin. Ya. Dan itu biasanya untuk barang-barang ekspor. Ya. Dan kalau kalian mungkin pernah kenal atau tahu yang namanya Pulau Batam, yang ada dekat Singapura, itu adalah tempat di mana kalau kita mau mengekspor barang tapi tidak dikenai tarif pajak. Makanya di situ dipajakin hanya sebesar 0%, jadi tidak kena pajak ya. Nah, kemudian tarif pajak itu dia paling rendah itu 5%. Ya. Artinya paling rendah itu pernah 5%, tapi biasanya jarang ya. Dan yang paling tinggi itu 15%. Ya. Tapi itu sifatnya tertentu ya. Jadi pemerintah itu biasanya nanti akan memberikan tarif itu kalau memang ada hal-hal yang urgent. Kalau sampai saat ini dia hanya sebesar 10% tarif PPN. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya yang menjadi objeknya pajak dari PPN itu apa sih? Ya, ini saya skip ya. Objek pajaknya itu atau PPN itu disebut juga dengan pajak objektif ya. Jadi dia timbul itu kalau ada suatu kondisi ya. Kondisinya itu biasanya adalah dalam suatu transaksi ya. Misalnya kita ada jual beli ya, ada pembelian barang atau pembelian apa gitu. Nah, itu dia di situ akan timbul yang namanya objek pajak PPN ya. Kemudian PPN itu juga pajak tidak langsung. Kenapa pajak tidak langsung? Karena yang dikenai pajaknya itu sebenarnya adalah pembeli ya. Sedangkan Pak pembeli itu kan orang yang tidak langsung berhubungan dengan produksi barang ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membeli barang ya. Nah, itu kan kita dikenai pajak kan 10% ya. Nah, padahal sebenarnya barang yang dikeluarin itu dia sudah dikenai pajak juga oleh pemerintah pada saat barang itu keluar dari pabrik ya. Makanya di sini dia disebut dengan pajak langsung ya. Nah, kemudian PPN itu adalah multi-stage PPN, multi-stage pajak. Maksudnya itu apa? Dia itu pengenaan pajaknya itu dia bertahap ya. Jadi kalau misalnya kita memproduksi barang dari suatu pabrik, nah dari pabrik dia dikenai pajak 10%, kemudian dari pabrik itu nanti pindah ke pedagang besar, wholesaler. Nah, di wholesaler itu dia dikenai PPN juga 10%. Nah, kemudian dari wholesaler nanti langsung pindah ke pengecer yang jual-jual eceran. Itu juga nanti dikenai pajak juga dari situ ya. Nah, itu yang disebut dengan bertingkat itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ilustrasinya, rantainya ya. PTX sebagai produsen, pabrikan, agen, pengecer, retail, dan terakhir konsumen ya. Jadi misalnya untuk memproduksi produk X dibutuhkan biaya total 10 juta. Nah, jadi ada pabrik dia memproduksi barang totalnya 10 juta. Kemudian si pabrik itu dia markup itu dia ingin mendapatkan keuntungan atau margin ya di situ. Nah, dia ada marginnya 5 juta ya. Sehingga waktu barang itu dijual itu nanti bukan 10 juta lagi dari pabrik tapi jadinya 15 juta kan. Nah,
pada saat agen itu menjual produk X ke retail, ya, nah di situ ada keuntungan sebesar 15%. Jadi dia yang produk dari pabrik pindah ke wholesale, dari wholesale itu nanti dijual lagi ke agen ya. Nah, agen ini kan dia kalau ngejual barang juga kan nggak mau kan dijual dengan harga pabrik kan, pasti dinaikin lagi kan harganya. Dia pingin nambah lagi, misalnya taruhlah di sini ada 15%. Nah, dari situ nanti dia PPN-nya naik lagi di situ jumlahnya. Nah, kemudian dari agen ini nanti dia jual ke retail. Ya. Retail ini dia pasti mau untung juga. Nah, dia tariskan lagi dari situ pajaknya. Ya, misalnya kita ambil keuntungan 10%. Nah, dari situ kan PPN-nya naik lagi kan. Nah, karena dia sifatnya berjenjang seperti itu, pajak PPN. Nah, nanti bagaimana cara menghitungnya? Itu dia dihitungnya itu berdasarkan dasar pengenaan pajak atau DPP ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat di sini pada saat PTX itu mengeluarkan barang ya, itu nanti kan dia akan dipungut oleh agen ya, biayanya adalah 10 ya. Kemudian PPN masukannya di sini dibilang ada 1 ya. Nah, berarti nanti ada DPP-nya 15 ya. Nah, kemudian PPN keluarannya berarti kan 10% dari 15 ya. Itu adalah 1,5 ya. Nah, di sini ada penambahan pajak 500.000 ya. Nah, pada saat nanti dia barang itu dijual ke agen, itu kan nanti dia agen minta keuntungan kan nambah lagi. Nah, di sini ada penambahan biaya 15 di sini. Nah, berarti kan PPN masukannya di sini 1,5 karena dia 10% dari 15 ya. Nah, DPP-nya kan nambah di sini. Tadinya 15 jadi 17,25 ya, karena ada margin tadi ya. Nah, PPN keluarannya berapa? Tinggal 10% ya, jadi 1,725. Berarti di sini ada tambahan pajak 225 ya. Artinya dia makin dia dijual barang itu pindah-pindah tangan, itu pajaknya nanti akan naik-naik terus gitu. Sampai terakhir ke retail, ke konsumen ya. Konsumen ini adalah orang yang terakhir ya, end user kalau orang bilang. Nah, di sini nanti kan ada karena dia ingin naikin lagi barang yang dijual dia, marginnya nambah lagi 17,25 ya. Berarti nanti PPN masukannya adalah 10%, berarti 1,725 ya. Nah, ini DPP-nya itu adalah ini ditambah ini 17,25 ditambah 1,725 jadi 18,975. Jadi DPP itu dasar pengenaan pajak. Oke. Nah, berarti PPN-nya adalah 10% dari ini. Berapa? 1897 ya. Nah, nambah lagi pajaknya jadi 172,5. Nah, jadi secara tidak langsung pajak yang dibayar oleh dari tahap awal dari agen sampai ke retail sampai ke konsumen itu nanti totalnya adalah 897,5 ya. Nah, ini uang inilah yang dipakai oleh pemerintah kita untuk biaya APBN, untuk biaya apa namanya penggunaan dikirim kemana-mana ke seluruh Indonesia untuk rakyat ya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Nah, PPN ini komponen terbesar dari APBN kita. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, itu tadi tipe-tipe yang ada di PPN ya. Tadi mulai dari tipe multi-state, tipe pajak konsumsi, dan sebagainya. Nah, PPN yang diterapkan adalah PPN tipe konsumsi atau consumption tax. Ya. Ini maksudnya apa? Artinya kalau misalnya kita sebagai pengusaha, kita nanti melakukan pembelian barang modal, ya, di situ secara tidak langsung dia mengkonsumsi si pengusaha itu kan. Nah, dia akan dikenai pajak PPN tadi. Ya. Kemudian PPN yang keenam itu adalah konsumsi umum dalam negeri. Ya, misalnya kalau pemerintah itu nanti dia membeli barang apa-apa, ya dia dikenakan konsumsi, pajak konsumsi. Ya, artinya dia harus membayar pajak juga untuk di dalam negerinya. Ya. Nah, bagaimana cara memungut PPN? Itu nanti akan kita bahas di materi PPN berikutnya setelah Lebaran ya, setelah kita libur. Nah, itu nanti caranya adalah menggunakan faktur pajak ya. Nah, faktur pajak ini lumayan detail kalau dijelaskan ya. Itu adalah suatu alat atau form ya yang diterbitkan oleh wajib pajak, utamanya oleh perusahaan atau produsen lah ya, yang misalnya dia ingin menjual barangnya. Nah, dia harus menerbitkan yang namanya faktur pajak ya.
Faktur pajak itu bisa berupa barang, makanya disebut dengan barang kena pajak, dan juga bisa disebut dengan jasa atau jasa kena pajak atau JKP. Kalau barang kena pajak disebut dengan JKP. Ya. Kemudian PPN itu sifatnya non kumulatif. Ya. Maksudnya non kumulatif ini adalah meskipun dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, PPN yang disetor ke kas negara hanyalah nilai tambah dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan, ya, dengan mekanisme pajak keluaran atau pajak masukan, sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda. Nah, jadi maksudnya gini, kalau dalam suatu perusahaan itu dia kan akan menjual barang. Nah, dia nanti akan mengeluarkan yang namanya pajak keluaran atau PPN. PPN keluaran, ya, atau dia nanti disebut dengan faktur pajak. Nah, perusahaan itu juga kan akan membeli barang kan dari supplier-supplier, ya, entah dari supplier A dia beli material A, kemudian dari supplier B dia beli material B, ya. Nah, dari macam-macam dia supplier, dia nerima faktur pajak dari supplier itu. Nah, itulah yang disebut dengan PPN masukan. Nah, pada saat akhir bulan, PPN masukan dan keluaran itu di offset, ya. Misalnya masukannya dia lebih banyak karena dia sering beli kan. Taruhlah misalnya dia begitu dikumpulin selama akhir bulan, masukannya berjumlah misalnya 1 juta pajaknya. Begitu. Nah, sedangkan dia mengeluarkan faktur keluaran pada saat dia menjual, itu misalnya dia jualnya hanya 500.000 aja. Nah, itu nanti di akhir bulan di offset masukan dan keluaran. Berarti 1 juta dikurang 500.000. Berarti si perusahaan itu dia disebut dengan kurang bayar pajak. Nah, 500.000 lah itu yang nanti dia harus setor ke kas negara tiap bulannya. Ya, jadi itu yang disebut dengan non kumulatif. Artinya dia nggak bakalan terjadi bayar pajaknya itu double karena dia tiap bulan tuh harus seperti itu, dia di offset antara pajak masukan dan keluaran. Ya. Terus PPN yang ke-9 itu ada tarif tunggal ya, yang seperti saya jelaskan tadi dia tarifnya hanya 10% ya. Kecuali kalau di daerah pabean yang tarifnya 0% seperti di Batam ya. Jadi barang-barang yang ekspor ya, itu khusus untuk dari Batam ke seluruh manapun di Indonesia itu dia tidak untuk di Indonesia tapi untuk di luar negeri itu dia tarifnya 0%. Jadi dia tidak dikenai pajak. Nah, kemudian mekanisme untuk pengenaan PPN. Ya. Jadi kalau mau mengenakan PPN itu pada saat misalnya perusahaan itu menyerahkan barangnya itu kepada ke pembeli, ya, artinya BKP, ya, kalau nggak barang atau jasa, ya, dia diserahkan kepada pembelinya. Nah, disitulah dia harus memungut pajak, ya. Jadi caranya seperti itu prinsip pengenaan pajaknya itu. Nah, itu yang tadi saya jelaskan disebut dengan pajak keluaran, ya. Nah, kebalikannya, jadi kalau misalnya pengusaha tadi itu membeli barang dari mana-mana, apakah jasa bukan barang juga, ya itu nanti disebut dengan pajak masukan, ya. Artinya kalau dia menjual dia keluar, kalau dia membeli dia masuk ke kita. Nah, pada akhir bulan antara masukan dan keluaran itu nanti dikreditkan, ya. Dikreditkan itu maksudnya di offset, ya. Nah, kalau nanti pajak keluarannya lebih besar ya daripada masukan ya, maka ada kurang bayar pajak. Nah, itu yang nanti harus disetor ke kas negara ya. Nah, nyetornya tiap tanggal 15 di tiap-tiap bulan ya. Nah, tapi nanti kalau kebalikannya, pajak keluarannya lebih kecil dari pajak masukan. Nah, itu nanti namanya lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar, kita nggak bisa nuntut pemerintah untuk bayar. Kita balik. Nanti ada mekanismenya. Jadi dikumpulin dulu. Ya, misalnya bulan ini lebih, bulan besok kurang. Bulan besoknya lagi kurang. Bulan besoknya lagi lebih. Nah, ujung-ujungnya nanti banyakkan mana? Antara lebih bayar atau kurang bayar. Nah, itu nanti kalau misalnya di akhir tahun, dia lebih bayarnya banyak daripada kurang bayar, itu yang namanya nanti disebut dengan restitusi PPN. Ya. Nah, itu nanti kalau kita ingin mengklaim pajak kita harus diperiksa dulu oleh kantor pajak. Ya. Benar apa enggak nih, mana faktur-fakturnya, harus diserahkan ke kami. Ya. Terus yang keempat, ya, perusahaan itu harus melaporkan pajaknya tadi, yaitu namanya laporan pajak. Ya. Itu tanggal 20. Ya. Kalau nanti lewat
tanggal 20 itu nanti biasanya akan kena denda. Nah, sekarang ini dia dikasih kesempatan hampir setiap akhir bulan, jadi nggak harus tanggal 20 ya. Baik. Nah, kalau untuk barang-barang yang di PPN itu apa aja barang-barangnya? Jadi hampir semuanya, semua barang atau disebut dengan barang kena pajak itu harus dikenai pajak PPN. Ya. Nah, kalau sesuai dengan Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2, barang-barang apa? Ya udah, yang udah pasti itu adalah barang-barang hasil tambang, ya, pengeboran, ya, misalnya minyak mentah, gas bumi, asbes, ya, pokoknya yang hubungannya dengan pengeboran. Nah, itu harus dikenai pajak PPN. Oke. Nah, kemudian barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat, ya, beras, gabah, jagung, ya, garam, daging, telur, ya, emas, itu juga akan dikenai pajak PPN. Kemudian kalau jasa, ya, kalau jasa, ya, apa saja, nah, semua jasa itu harus dikenai pajak PPN. Tapi ada jasa yang tidak boleh dikenai pajak. Apa aja? Yaitu yang dihubungannya dengan di rumah sakit, ya, dokter, bidan, ya, itu dia tidak boleh kena pajak. Kemudian yang bidang-bidang sosial, ya, misalnya di panti asuhan, pemadam kebakaran, jasa pemakaman umum, nah itu juga tidak boleh kena pajak. Nah, kalau yang dulu itu ada namanya jasa pengiriman surat menggunakan perangko. Nah, perangko itu nggak dikenai pajak. Kalau sekarang mungkin orang nggak pakai pengiriman lewat perangko lagi, lewat Tiki atau JNE. Jasa keuangan, perbankan, jasa pembiayaan, ya, jasa penjaminan, itu dia tidak ada PPN-nya. Ya. Memang ada pajak, tapi bukan pajak PPN namanya nanti, pajak penghasilan. Ya. Asuransi, ya, kerugian, asuransi jiwa, ya, itu juga tidak dikenai PPN. Ya. Hiburan dan kesenian, ya, misalnya hiburan yang ada di panggung-panggung, konser, pekerja seni, seniman, ya, itu juga tidak dikenai pajak PPN. Oke. Banyak ya yang tidak dikenai pajak, ya, misalnya keagamaan, rumah ibadah, ya, jasa pemberi khotbah di sini. Sekolah, nah sekolah itu juga tidak dikenai pajak PPN, ya, jasa pendidikan sekolah, ya. Ya, termasuk yang di luar sekolah, ya, kursus-kursus itu dia tidak dikenai pajak. Kemudian untuk penyiaran, ya, yang bukan sifatnya iklan, ya, misalnya radio atau televisi, ya, yang punya pemerintah, ya, RRI atau TVRI, itu dia tidak dikenai PPN. Ya. Beda dengan yang swasta yang dia ada iklan-iklannya, itu dia dikenai pajak PPN. Kemudian angkutan, jasa angkutan, ya, baik di darat ataupun di air, ya, itu juga sebenarnya yang menjadi bagian dari jasa angkutan luar negeri, ya, sifatnya. Maksudnya angkutan yang hubungannya dengan minyak bumi atau apa di lautan, nah itu juga tidak dikenai PPN. Ya. Kemudian jasa penyedia tenaga kerja, ya, atau jasa penyelenggara pelatihan tenaga kerja, ya, BLK, Badan Latihan Kerja, atau tenaga kerja itu, ya, misalnya yang menyiapkan jasa untuk orang-orang yang bekerja ke luar negeri, ya, TKI, ya, itu dia tidak dikenai pajak. Sebenarnya banyak ya di sini, ya, nanti kalian bisa baca sendiri, ya, jasa-jasanya. Nah, saya lanjutkan. Ini ada objek PPN, ya. Objek PPN itu apa saja? Yaitu barang atau BKP, ya. Terus import, barang-barang import, barang kena pajak, ya. Artinya kita terima barang dari luar negeri, ya, itu juga tidak ada, itu adalah objeknya, ya. Apalagi jasa, ya. Terus apalagi pemanfaatan yang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Maksudnya ini barang-barang yang tidak berwujud, dia dari luar negeri atau dari mana, tapi dia masuk ke Indonesia, ya, itu juga kena, ya. Termasuk dengan jasanya juga, ya. Kemudian yang ekspor, ya, barang yang dijual oleh pabrik ke luar negeri, ya. Nah, ini harus dikenai juga pajak PPN, kecuali yang 0% tadi, yang kalau dia di daerah zona ekonomi tadi, yang kayak Batam tadi, ya. Terus ekspor tidak berwujud, ya. Ekspor tidak berwujud itu, ya, misalnya dia seperti royalti, ya, barang yang tidak berwujud, ya, artinya dia kayak hak paten, ya, itu dia tidak berwujud. Nah, itu kalau misalnya diekspor ke luar negeri, dia juga masuk kena sebagai PPN, ya.
ekspor jasa, ya. Ekspor jasa itu ya mungkin ada tenaga ahli kita yang dia ke luar negeri, ya, jasanya dipakai, nah terus dia harus dikenai PPN juga. Ya. Itu objek-objeknya. Oke. Nah, kemudian penyerahan barang, ya, objek PPN. Ya, ini yang termasuk dalam pengertian penyerahan itu maksudnya perjanjian, penyerahan hak atau barang karena suatu perjanjian. Ya, misalnya kita mengadakan suatu perjanjian, ada agreement untuk suatu jasa atau barang, ya, entah dia barang itu dijual atau beli atau apa, itu dia harus di dalam perjanjian itu harus disebutkan ada pajaknya. Ya. Kemudian pengalihan karena suatu perjanjian sewa beli dan leasing. Ya. Nah, termasuk leasing, ya kalau misalnya kalian ada pinjam uang atau melakukan pembelian mobil, ya secara cicilan melalui leasing, nah kan itu nanti ada kontraknya. Nah, kontraknya itu harus ada PPN-nya, ya, disebutkan di situ karena dia semacam objek juga di situ. Ya. Termasuk di sini yang ketiga adalah pedagang perantara atau melalui juru lelang. Ya, misalnya kita ada melelang-lelang barang, ya, biasanya ada di auction, ya, pelelangan barang. Nah, di situ barang yang dilelang, ya, pedagang yang melelangnya itu dia harus mengenakan pajak di situ PPN-nya karena barangnya itu termasuk objek. Ya. Termasuk di sini pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Apa maksudnya apa? Ya misalnya kalian mendapatkan buy one get one, beli satu dapat satu. Nah, yang barang yang dibeli itu tadi, yang free-nya, yang hadiahnya, itu dia harus dikenai pajak PPN juga. Ya. Terus yang kelima, persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula, ya, tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Artinya misalnya kalau ada suatu perusahaan yang mau bubar, nah dia di situ nanti ada barang yang tadinya nggak mau dijual, tapi setelah itu harus dijual ke orang lain. Ya ada yang mau barangnya itu, nah itu sebenarnya harus dikenai pajak PPN. Jadi banyak kriteria-kriterianya untuk pajak PPN ini, ya. Nanti bisa kalian pelajari ini bahasanya. Nah, mungkin saya masuk ke ini aja, ya, yang ini lebih ke arah teori, ya. Subjek, ya, nah, atau dari sini aja nih, subjek PPN pajak tidak usah, ya. Nah ini apa sih yang disebut dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, ya. Nah jadi kalau misalnya kalian akan menjual barang, ya, itu di sini yang dimaksud itu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta, ya, atau tidak diminta, ya, oleh penjual karena penyerahan barang tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini. Nah, jadi kalau ilustrasinya kita baca di sini, ya, ini ada pabrik biskuit, ya, selaku pengusaha, dia menyerahkan sejumlah biskuit hasil produksinya kepada pedagang besar dengan harga jual itu 100 juta. Ya. Jadi ada pabrik, dia mau dibeli oleh wholesaler pedagang besar. Pabrik itu menjual biskuit, harganya 100 juta. Atas penyerahan ini terutang PPN 10%. Jadi harganya 100 juta, kemudian PPN-nya 10%, berarti di sini ada nilai 10 juta. Dapatnya dari 10% dikali 100 juta. Oke. Nah, itu yang disebut dengan dasar pengenaan pajak. Kalau untuk jasa, ya, ini kita misalnya ambil contoh di sini, jasa cleaning service, ya. Di sini PT ADI dengan PT Mitra adalah perusahaan kebersihan. Nah, terdapat rincian biaya yang harus dibayar oleh pihak yang menerima jasa. Ya. Di sini jasa kebersihannya misalnya 15 juta. Kemudian premi asuransinya 500.000. Kemudian honorarium petugas itu adalah 5 juta. Ya. Berarti dia totalnya adalah 20.500.000. Ya. Nah ini namanya disebut dengan DPP, dasar pengenaan pajaknya. Ya. Artinya PPN-nya di sini belum dikeluarkan, jadi masih ini ya apa namanya harga bersihnya, ya, belum ada PPN. Ya. Ini yang disebut dengan DPP, pengertiannya untuk jasa. Nah, kemudian kalau kita lihat impor pada saat kita mengimpor barang, ya, mungkin kalian ingat materi yang pada saat saya mengajar mengenai PPh pasal 22 impor, nah itu hampir sama seperti ini. Ya. Jadi yang disebut dengan nilai impor itu adalah perhitungan bea masuk barang, ya, itu setelah dia ditambah dengan beberapa
komponen yang atau disebut dengan CIF ya, Cost Insurance and Freight, harga impor ditambah dengan bea masuknya ya. Nah, baru angkanya itu dikalikan dengan 10% ya, nilai impor tadi. Nah, itu di situ cara menghitungnya ya. Ini kita ambil contoh di sini ya. PTX ya mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar 25.000 ya. Dan berdasarkan buku tarif bea masuk dari bea cukai dikenakan bea masuk sebesar 25%. Kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor ya, adalah 12.000 ya. Nah, bagaimana perhitungan PPN-nya ya? Nah, di sini kan kalau kita masih ingat PPh pasal 22 yang pada saat kalian pernah saya ajarin. Nah, ini harga CIF-nya, ini adalah harga barang impornya itu adalah 25.000 US dollar kan. Nah, biaya masuknya 25% ya. Di sini terus kursnya 12.000. Nah, ini soalnya di sini biasanya. Nah, kita harus mencari nilai CIF-nya dalam rupiah dulu. Ya berarti 25.000 US dollar dikalikan 12.000 karena kursnya $1 12.000, dapatlah nilainya adalah 300 juta. Baru dari sini biaya masuknya dihitung ya 25% kan, dikalikan 300 juta, dapatlah 75 juta. Nah, berarti nilai importnya ya dalam rupiah adalah 375 juta. Nah, nilai inilah baru yang kita kalikan 10%. Nah, jadi 10% dikalikan 375 juta, nilainya adalah 37 juta 500.000. Nah, ini PPN-nya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk menghitung impor-impor, nilainya seperti ini. Oke. Kemudian ekspor ya. Nah, kalau untuk nilai ekspor itu adalah berupa uang ya, termasuk apa namanya biaya yang diminta atau seharusnya yang diminta oleh eksportir ya. Nah, mungkin kalau saya jelaskan untuk ekspor seperti ini ya. Ya, itu dia ya. Kalau untuk ekspor dia peraturannya dia lebih ke arah ke kita melihat dari peraturan Menteri Keuangan nomor 75 ya. Nah, di sini ada namanya dimaksud dengan nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak ya. Nah, terus dia bisa di sini ada namanya PMK 75 ya. Dan ini ada apa namanya peraturan Menteri Keuangan ya, tahun 2013 dan tahun 2010. Ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan nilai ekspor itu adalah nilai berupa uangnya, termasuk biaya yang diminta. Ya. Nah, tadi kan ada yang namanya ekspor 0% pajaknya ya. Nah, berarti di sini kalau ekspor itu tidak semuanya dikenai pajak 10%. Ya. Tergantung apakah dia pajak yang memang ada di daerah pabean atau tidak. Ya. Ini saya ulangi lagi ya untuk tarif PPN itu adalah tarif tunggal ya. Ini ada di dalam Undang-Undang PPN pasal 7 ya. Nah, jadi tarif PPN itu 10%, kemudian ada yang tarifnya 0% ya. Tapi ini untuk ekspor rata-rata ya. Ekspornya baik berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Apa bedanya? Kalau berwujud itu dia bisa kita pegang, bisa kita ini. Tapi kalau yang tidak berwujud itu dia contohnya hak paten, royalti, dan sebagainya. Ya. Kemudian ekspor jasa itu juga 0%. Artinya kalau misalnya kita mengekspor tenaga ahli kita ke luar negeri, dia tidak ada PPN pajak. Nah, kemudian tarif pajak PPN itu paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Ya. Jadi nggak bisa lebih lagi dari itu. Ya. Jadi biasanya tiap negara beda-beda tarif PPN-nya. Ya. Seperti Singapura yang saya tahu dia tarif pajak PPN-nya 7,5%. Oke. Tapi kita Indonesia itu sampai sekarang yang masih normal itu adalah 10%. Nah. Kemudian kita mengenal yang namanya PPNBM. Apa itu PPNBM? Itu pajak penjualan tapi khusus barang mewah. Ya. Nah, ini sempat kita singgung waktu beberapa kuliah sebelumnya. Jadi barang-barang mewah itu dia tarifnya itu biasanya tinggi ya. Paling rendah sih 10%, tapi dia paling tinggi bisa 200% ya. Misalnya kita contohkan waktu itu ya, kita mau beli barang seperti mobil ya, taruhlah mobil yang kelasnya mewah kayak BMW atau Mercy ya. Itu dia ada namanya tarif PPNBM ya. Jadi dia sudah kena PPN 10%, tapi dia kena lagi namanya pajak barang mewah ya, misalnya di situ 200% ya. Jadi nggak heran kenapa harga barang-barang mewah itu dia tinggi ya, apalagi yang branded ya. Nah, kalau dia barang-barang yang branded itu pasti harganya mahal karena dia dikenakan
dia sudah kena pajak PPN, terus dia kena juga pajak PPNBM, barang mewah. Ya. Tapi kalau untuk ekspor barang yang tergolong mewah, itu pajaknya 0%. Ya. Artinya kalau impor dia malah kena mahal, tapi kalau dia ekspor dijual ke luar negeri dia ini ya tidak dikenai pajak. Ya. Nah terus ini ada di dalam peraturan pemerintah ya untuk barang-barang mewah sendiri. Kemudian diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan. Oke. Nah baik. Untuk PPN ada yang kalian kurang jelas, kalau memang masih kita mungkin masih ada waktu, ya, kalian bisa tanyakan, ya, silakan kalau memang ada yang belum mengerti, ya, saya unmute dulu kalau memang ada yang ingin bertanya. Kita ada 17 ya yang hadir ya, yang absen ada berapa ini? Yang absen ada 27 orang ya. Tapi ada 10 orang ya yang nggak ikutan ya. Ya mungkin pada ini ada ketiduran kali ya. Masih ada waktu, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan mengenai PPN ya. Ya PPN ini kalau saya jelaskan sih memang sebenarnya banyak ya, karena dia sifatnya yang seperti saya jelaskan tadi, dia itu terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari, pajak ini. Pajak konsumsi, pajak barang.